Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haya Nurasana. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, jangan lupa like, dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya untuk mengikuti video pembelajaran terbaru dari Haya. Zombie Apocalypse. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Sebelumnya telah kita bahas ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu nilai rata-rata atau mean. Jika kalian ingin mengingat kembali mengenai nilai rata-rata atau mean, silahkan dicek di video sebelumnya yang telah Haya buat ya. Dan sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Nilai data yang terletak paling tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar disebut dengan median, di mana median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Sama halnya dengan mean, median juga terdapat dua cara dalam penyelesaiannya, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Dan kali ini kita akan membahas mengenai median pada data tunggal. Untuk membahas mengenai median data tunggal, perhatikan data berikut ini. Kita punya X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah sekumpulan data. Nah, kemudian dari data ini, yang pertama, jika kita punya banyak data ganjil, atau kita singkat banyak data itu dengan n-nya ganjil, di mana n-nya dimulai dari 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka untuk mencari median, yaitu dengan cara ME itu kita singkatan dari median ya, sama dengan data n ditambah 1/2. Ini mencari letak median dari banyak datanya yang ganjil. Selanjutnya, jika banyak datanya genap, atau kita singkat banyak datanya n-nya itu sama dengan genap, di mana n-nya dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka mencari letak median yaitu dengan cara ME atau median sama dengan data ke n/2 ditambah data n/2 ditambah 1 per 2. Nah, ini adalah
formula untuk mencari letak median yang banyak datanya genap. Kita masuk ke contoh soal mengenai median pada data tunggal. Contoh yang pertama, nilai ulangan Rina sebagai berikut, yaitu 8, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, dan 10. Berapakah nilai tengah dari hasil ulangan Rina? Nah, jika pertanyaannya di sini adalah nilai tengah, maka kita harus tahu bahwa nilai tengah itu merupakan median. Dan kita harus tahu bahwa median itu adalah nilai data yang terletak paling tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti nilai data yang diketahui ini kita urutkan dahulu dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Pertama adalah 6. Kita tulis datanya yang terkecil 6. Kemudian 7. 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Setelah itu 8. 8 ada 3. 8, 8, 8. Kemudian 9 ada 2. 9 dan terakhir 10. Nah, kita mau mencari nilai tengah atau median. Kita hitung di sini banyak datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau 10 itu termasuk N-nya itu ganjil apa genap? Kalau N-nya 10, maka dia termasuk genap. Maka kita cari letak mediannya dengan menggunakan ME sama dengan data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1/2. Kita masukkan nilainya di sini ya. Data N/2, N-nya 10, berarti 10/2 ditambah data 10/2 ditambah 1/2. Nah, kita lanjut ke sini ya. Kemudian data 10/2 atau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti data ke 5 ditambah data ke 10 dibagi 2 berapa? 5 ditambah 1, 6. Berarti data ke 6 dibagi 2. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Setelah kita tahu data ke 5 dan data ke 6, kita cari data yang ke 5 mana, yang ke 6 mana. Kita hitung. Ini data pertama. Data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, nilainya 8. Data ke-6, 8. Berarti 8 ditambah 8/2. Kita hitung. 8 tambah 8, 16. 16/2 atau 16 dibagi 2 hasilnya 8. Maka nilai median dari nilai ulangan Rina adalah 8. Nilai tengah dari ulangan Rina adalah 8. Nah, ini cara yang pertama menggunakan formula. Bagaimana? Apakah ada lagi cara yang kedua? Ada. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan saja nih data yang telah kita urutkan. Kalau mencari nilai tengah atau median, berarti kan kita cari data yang paling tengah ya.
Nah, caranya bagaimana? Silahkan diperhatikan. Yang pertama langkahnya kita coret bilangan yang paling ujung dengan ujung. Setelah itu kita coret lagi. Sisanya yang ujung, coret lagi. Nah, ini kan sisanya ada 2. Jangan dicoret, tapi sisa yang 2 ini kita jumlahkan. 8 ditambah 8. Nah, kembali lagi ke sini nih. Langsung ke sini. 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Boleh menggunakan formula, boleh juga dengan mencoret data dari yang pinggirnya atau yang paling samping ya. Setelah itu kalau datanya genap, maka akan ada 2 data dijumlahkan dan terakhir dibagi 2. Itu nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui data yaitu 4, 5, 6, 7, 5, 8, dan 3. Median dari data di atas adalah, nah kalau median berarti kita harus ingat kalau median itu kita mencari nilai tengah. Langkah pertamanya apa? Kita harus ingat dulu kalau mencari median datanya harus kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti mulai dari mana yang kecil? 3, kemudian 4, kemudian 5, ada 2 kali. Kemudian 6, selanjutnya 7, dan terakhir 8. Ini sekarang kita hitung dulu N-nya ada berapa, banyak datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu termasuk bilangan ganjil, jadi N-nya ganjil. Untuk mencari median, kalau banyak datanya ganjil, yaitu dengan cara data ke N ditambah 1 per 2 sama dengan data ke N-nya berapa? Tuh 7 ditambah 1 per 2. Nah, data ke 7 tambah 1 8. 8 dibagi 2 berarti data ke 4. Kita lihat sekarang data keempat. Di mana data keempat? Ini data 1, data kedua, data ketiga, data keempat. Nilainya berapa? Nilainya adalah 5. Maka median dari data ini adalah 5. Nah, sekarang bagaimana kalau caranya kita mau coret tuh dari ujung ke ujung? Kita perhatikan data yang sudah diurutkan. Berarti kita coret 3 dengan 8. Kemudian 4 dengan 7. 5 dengan 6. Nah, kalau datanya data ganjil, maka akan ada satu nilai yang tersisa. Itulah nilai mediannya atau nilai tengahnya, yaitu 5. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kalian dalam memahami tentang median data tunggal, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk mengetahui updatean video terbaru dari Haya, silahkan cek di media sosial Haya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.